Halo untuk para generasi milenial harapan bangsa yang kini merasa tidak percaya diri. Tak kenal maka tak sayang. Begitu pepatah mengatakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Ivena dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang problematika kekinian remaja Indonesia, yaitu insecure atau tidak percaya diri. Ada nggak sih daripada teman-teman yang suka merasa insecure atau tidak percaya diri? Menurut psikolog anak dan remaja, kini remaja Indonesia mengalami krisis kepercayaan diri. Mengejutkan kan? Seperti yang kita ketahui bahwa rasa insecure bukan hanya soal fisik atau penampilan, tetapi juga terhadap pencapaian dan keberhasilan seseorang, bahkan tentang masa depannya. Seperti yang pernah saya alami sendiri, saya enggan untuk bertemu dengan orang banyak dan saya merasa tidak cukup dan tidak pantas dengan mereka. Begitu mungkin yang dirasakan oleh sebagian besar kita remaja Indonesia. Menurut Psychology Today, ada 3 penyebab hal mengapa kita mudah merasa insecure. Yang pertama, ketika kita mengalami kegagalan atau penolakan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap mood dan cara pandang kita. Yang kedua, hadir dari lingkungan sosial kita sendiri. Ternyata teman-teman tanpa disadari bahwa lingkungan sosial sangat memiliki dampak yang tinggi terhadap tingkat kepercayaan diri kita. Maka dari itu, kita harus pintar-pintar mencari teman, karena tidak semua teman ingin melihat kesuksesan temannya sendiri. Yang ketiga, hadir daripada diri kita sendiri, yaitu rasa ingin memuaskan semua ekspektasi orang dan ingin menjadi pribadi yang tidak mengecewakan. Nah, dari ketiga penyebab ini sangat dapat dilihat bahwa insecure sangat merugikan diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Good Therapy, jika rasa insecure ini terus-menerus kita alami dan tidak segera untuk diatasi, kita akan mengalami gangguan kesehatan mental. Maka dari itu, berikut ada beberapa cara untuk mengatasi rasa insecure kita. Yang pertama, jangan terlalu serius untuk menanggapi omong kosong teman. Yang kedua, jangan terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain, seperti membandingkan penampilan, membandingkan pencapaian, membandingkan kepribadian. Bahwa sejatinya teman-teman, kita dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu, lebih baik kita untuk mencari kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dengan catatan kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Karena satu hal yang pasti, masih terlalu banyak alasan bagi kita untuk mensyukuri keadaan yang ada. Pasti kalian berpikir, jika kita terus-terusan bersyukur, apakah menyelesaikan permasalahan sosial yang ada? Seperti contohnya standar kecantikan. Tapi teman-teman, satu hal yang kita harus tahu bahwa dengan bersyukur kita akan merasa cukup dan tidak memandang diri kita rendah. Nah, satu hal yang buruk terjadi cepat atau lambat jika kita tidak bersyukur, orang lain juga akan memandang diri kita rendah. Nah, kita tidak mau kan hal tersebut terjadi. Maka dari itu, kita harus jauh lebih bersyukur agar orang lain juga memandang dirimu berharga. Bersyukur akan membuat kita lebih percaya diri dan membuat kita akan melakukan sesuatu hal lebih maksimal. Jika kita tidak bersyukur, sama saja dengan kita tidak menghargai diri kita sendiri. Bagaimana orang lain bisa menghargai dirimu? Tentu dapat kita lihat bahwa insecure sangat banyak menimbulkan dampak negatif dan merugikan masa muda kita. Masih mau dirugikan oleh perasaan yang dibuat oleh diri sendiri? Tentunya tidak. Satu hal yang perlu kita ingat adalah kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Dan yuk ubah insecure menjadi bersyukur.